Kalau gue udah disanding sama Regi sama Levi, kayaknya gue udah jadi gantungan kunci Labubu. Regi ini punya banyak bakat. Salah satunya yang pasti adalah anak basket ya. Dia bisa basket. Itu terlihat banget ketika dia video perkenalan di TikTok ya. Video TikTok pertamanya dia tuh main basket. Gue seneng banget. Dan apalagi ketika dia udah jadi senternya Kagami ya, Jenderal Kagami di pajama Kagami Giant of Arc. Wah, itu auranya keluar banget. Dia bisa galak, bro. Anak kecil ini bisa galak dan keren banget di situ. Lihat ekspresinya beda-beda. Ya mostly beda-beda. Bakal ada yang sama cuman beda-beda nih. Kayak gini ya kan, senyum biasa, terus nunjuk speaker. Hah, kaget. Hah, gitu ya. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Dodi Gun di sini, dan kali ini balik lagi di segmen andalan gue, yaitu Birthday Girl, di mana gue akan bahas member yang berulang tahun hari ini. Hari ini kita akan bahas itu member dari generasi 12 atau trainee generasi 12. Dia adalah Regina Willian alias Regi ya. Lahir di 10 Desember 2009 dan berulang tahun yang ke-15 tahun hari ini. Ya, seorang anak dari generasi 12 yang pernah gue bahas di video pembahasan generasi 12, perkenalan di sana. Gue sebut dia kelahiran 2010 ya, sorry banget ya. Mohon maaf untuk Regina Willian atau Regi ya. Gue nyebutnya 2010 padahal dia itu kelahiran 2009. Dan terima kasih juga buat kakak yang sudah koreksi gue di kolom komentar. Kalau Regi, Bang Regi 2009 gitu, bukan 2010. Oh ya, thank you banget. Ya, kalau ingat Regi ya, kalau misalkan disebut Regi, nama Regi gitu, gue ingatnya adalah seorang anak yang memang masih muda, masih kecil, tapi udah tinggi banget. Ya, dia tuh tinggi banget. Gue kaget, dia dengan usianya yang sekarang masih 15 tahun, udah setinggi itu, dan kayaknya untuk cewek masih bisa ya, masih bisa nambah lagi. Wow, mau setinggi apa lagi Regi? Dan juga kalau gue lihat sekarang ya, dia itu paling tinggi se-JKT. Bener gak sih? Atau gue salah? Kalau gue ngelihat senior-seniornya nih, senior-senior tuh gak setinggi-setinggi itu. Mungkin kemarin ada Cishani gitu ya, waktu dulu. Terus ada Chika, itu lumayan kan tinggi. Terus kalau mau lihat lebih lama lagi itu ada Sanju ya, Sania Juniananta. Itu tinggi banget kan. Ya sekarang tinggal generasi 12 inilah yang tinggi-tinggi ya. Dan kayaknya memang paling tinggi satu JKT itu Regi. Kalau gue ngeliat sekarang member yang paling tinggi itu gue milih dua, Regi dan Levi ya. Kalau nggak salah yang lebih tinggi itu Regi ya. Surprisingly mereka berdua tuh benar-benar towernya JKT48, dan pernah mereka disandingin sama Lia dan Lin waktu mereka masih di pajama pas masih trainee. Pas mereka masih trainee, mereka apa namanya, BD saat itu, generasi 12 BD awal-awal. Lucu banget dan terlihat bener-bener kontras ya. Wah buset. Regi ini tingginya kalau nggak salah itu di sekitar 170 cm. Lo bayangin cewek 170 cm itu tinggi banget cuy. Gila. Levi pun nggak jauh dari sana ya, paling beda tipis lah. Kalau gue udah disanding sama Regi sama Levi, kayaknya gue udah jadi gantungan kunci Labubu di antara mereka gitu. Kalau udah di sebelah Regi atau Levi, buset mereka tinggi banget bro. Untuk ya bahkan untuk seusia mereka ya, Levi pun masih muda kan, mereka masih bisa nambah tinggi. Apalagi dengan dance JKT48 yang lompat-lompat, itu cukup ngaruh loh untuk tinggi badan member. Regi ini asal dari Surakarta ya, salah satu member yang asalnya cukup nggak dari Jakarta lah, nggak dari Jabodetabek ya. Dia dari Surakarta atau Solo ya, biasanya Surakarta ini disebutnya. Ya, dan dia ini punya aksen yang medok, punya aksen berbicara yang medok gitu. Jawa banget, Jawa asli nih bro. Bahkan di awal-awal dia masuk sebagai trainee di JKT48 pun dia masih medok ya. Masih pembawaannya tuh masih suka medok, ngobrolnya. Ya memang mungkin kebawa gitu loh. Karena memang secara apa ya, gue juga dari daerah gitu ya. Dengan bahasa daerah sehari-hari, ketika kita ke Jakarta atau ketika kita ke lingkungan yang menggunakan bahasa yang berbeda, kita harus beradaptasi dan logat kita tuh masih kebawa gitu. Jadi ya gue mengerti kok kalau misalkan ada beberapa member-member yang dari luar sana yang terbiasa dengan bahasa daerahnya tiba-tiba pindah ke Jakarta dan harus beradaptasi dengan bahasanya. Memang terkadang aneh di awal. Dan salah satunya adalah Regi ya. Kalau Regi mah miao auk. Regi ya, dia pasti terbawa ininya apa namanya, aksen medoknya, cara berbicaranya dia masih terbawa banget pas awal-awal. Dan sekarang tuh udah mulai berkurang ya.
udah mulai berkurang. Dia bisa menyesuaikan, dia bisa adjust, ketika dia ngobrol, ketika dia ngomong itu udah nggak medok lagi. Itu keren. Tapi kalau misalkan memang diperlukan medoknya itu bakal keluar lagi kok otomatis. Itu kayak switch aja sekarang. Reggie tuh kayak gitu. Ya Reggie ini punya banyak bakat kalau gue mention atau gue notice ya. Kalau gue notice tuh Reggie ini punya banyak bakat. Salah satunya yang pasti adalah anak basket ya. Dia bisa basket. Itu terlihat banget ketika dia video perkenalan di TikTok ya. Video TikTok pertamanya dia tuh main basket. Terus juga ya benar-benar profile yang dia tunjukkan di awal itu adalah seorang anak yang jago basket. Itu seorang Reggie. Ya bodo amat lah ya, sama lah Reggie ya gitu. Terus dia ini juga pernah ikut di gimnastik. Jadi ya itu juga cukup bagus buat dia sebagai member sekarang ya, atau trainee. Karena kelenturan tubuh di gimnastik itu sangat membantu. Salah satu yang gimnastik juga adalah Kimi ya. Kalau di generasi 12 yang gue tahu, atau senior mungkin gue nggak begitu tahu. Adakah mereka yang punya background gimnastik atau pernah ikut les gimnastik? Salah satunya Reggie ikut gimnastik ketika masih sebelum ke JKT48. Jadi dia ini ikut gimnastik, ikut basket juga. Apalagi ya kalau bakat dari Reggie ya, gue lupa. Dia pernah beberapa kali cerita di live-nya dia. Oh, salah satunya ini, dia jago bahasa Mandarin. Gua kaget deh, ternyata dia cukup jago bahasa Mandarin. Dia tahu huruf-hurufnya, dia tahu cara pelafalannya. Dia sering sharing juga di live ya. Bagi kalian mungkin yang bisa bantu-bantu Reggie atau mau belajar juga soal bahasa Mandarin, kalian bisa tonton live-nya Reggie. Reggie juga cukup sering live ya. Cukup sering live. Apapun itu, mau IDN live ataupun showroom, dia cukup sering. Jadi silakan kalian tungguin aja live-nya dia, kalian tonton. Seru-seru kok, dia suka cerita dan ekspresinya itu lucu-lucu, ekspresinya Reggie. Kalau ngeliat TikTok pada zaman awal-awal dia masuk, banyak banget video-video dia ikut kompetisi basket ya. Dia diwawancarain pas basket, dia ditunjukin kayak fancam. Kalau di kalau di basket atau olahraga kalau di ini kan di panggung kan fancam ya. Kalau di olahraga ya pokoknya kamera fokus ke dia gitu, permainannya dia gitu kan, oper-oper sana sini. Wow, keren ya. Reggie salah satu anak yang jago basket di JKT48 dan ikut kompetisi itu luar biasa. Bukan cuma sekedar jago, tapi jago banget ini kalau udah ikut kompetisi. Dan bahkan ketika dia ikut basket pun dia jadi salah satu yang tinggi juga di sana. Memang anak ini memang punya gen yang tinggi. Dan ya menurut gue itu adalah advantage buat Reggie ya di sini. Itu keunggulannya Reggie dengan tinggi badannya dia, dengan postur tubuhnya dia. Itu bakal bagus, bakal membantu dia banget untuk kedepannya ya. Entah ini ngaruh atau enggak dari olahraga, dari dia suka basket segala macam. Ya power ketika dia dance itu powernya tuh strong banget ya. Itu dinotis orang-orang dari awal. Bahkan dari Shonichi Aitakata tuh udah ngeliat, Reggie tuh dance-nya untuk ukuran yang Shonichi ini banget ya, power banget ya. Dia semangat banget, dia mau kayak dihentakin banget gerakan-gerakannya. Ya kita nggak tahu itu benar atau salah atau bagaimana ya secara gerakan atau koreo aslinya, tapi melihat semangatnya dia untuk menampilkan sesuatu performance itu bagus banget. Gue suka. Yang gue kira gue doang yang notice powernya Reggie gitu ya. Gue sebenarnya nggak notice power ya, cuman gue yang buat anak ini beda ketika dia dance gitu, ketika dia perform. Ternyata banyak yang jelasin, Reggie tuh powernya gini ya. Dia ini banget, power banget ketika dance gitu, semangat banget anaknya, kayak nggak pernah capek segala macam, stamina-nya luar biasa ya. Gue baru sadar, iya ya, ternyata Reggie itu seperti itu ketika dia perform. Gue seneng banget. Dan apalagi ketika dia udah jadi senternya Kagami ya, Jenderal Kagami di pajama Kagami Giant of Arc. Wah, itu auranya keluar banget. Dia bisa galak, bro. Anak kecil ini bisa galak dan keren banget di situ. Ditambah dengan powernya ya, itu adalah unit song tercocok buat Reggie di pajama. Dan karena memang dengan tinggi badannya, postur tubuhnya, ekspresinya segala macam, itu benar-benar cocok banget di Kagami. Ya, gue nggak kebayang juga sih sebenarnya kalau dia bawain lagu kayak Tenshino Shippo. Ya walaupun sebenarnya masih cocok. Oh iya, dia ini sudah pernah ikut backup setlist reguler. Dia pernah ikut Dia udah Shonichi RKJ. Ya, dia udah Shonichi RKJ. Renai Kinsejore saat itu. Keren banget ya, udah
Shonichi RKJ. Kayaknya bukan sekali deh, kayaknya 2 kali dia backup RKJ. Mungkin gue salah, kalian bisa koreksi ya. Keren banget anaknya, dia bisa Shonichi RKJ, dan gue berharap dia bisa Shonichi SNM sih, karena kan SNM salah satu unit, bukan unit, maksudnya setlist yang tersulit di JKT48. Jadi menurut gua sebelum dia sensuraku, ya sebelum SNM sensuraku, gue pengen Reggie sekali lah gitu ya SNM. Hal lain yang gue notice dari Reggie adalah dia tuh ngikutin tren TikTok banget ya. Dia sering upload TikTok, banyak banget video-video TikTok dia yang dia upload. Jadi bagi kalian yang seneng lihat member yang aktif di TikTok, kalian bisa ikutin Reggie ya. Kalian bisa follow dia, kalian bisa liatin apa sih yang lagi tren. Kalian, Reggie bisa langsung buat itu. Ya gue seneng sih. Siapa ya dulu ya kayak gitu ya? Oh, ini ya Z. Gue lupa. Z dulu tuh ngikutin tren banget kan sebelum dia sibuk. Sekarang Reggie ada nih yang dia setiap tren ada dia buat video-video TikToknya dan sering upload ya. Anak-anak Gen 12 nih adalah anak-anak yang update banget karena memang masanya mereka buat tunjukin ke penonton, ke orang-orang kalau ada mereka, dan mereka tuh memang masih mencari lah ya, bisa dibilang ya, masih mencari fans mereka. Ayo dong lihat aku gitu loh, lihat kita nih, kita aktif nih di TikTok nih gitu, kita ikutin tren nih, kita up to date gitu. Dan Reggie adalah salah satu ya, dia sering banget upload. Gue barusan lihat, cek lagi kan apa sih yang buat Reggie ini, gue notice di TikTok. Oh ternyata dia ini sering upload dan juga ngikutin tren-tren yang ada. Itu keren banget dari Reggie ya. Hal unik lainnya dari Reggie adalah apa yang menemani dia. Ya, yang sering menemani Reggie. Kali ini bukan manusia yang gue bahas, kali ini bukan member yang gue bahas. Apa aja sih yang sering menemani Reggie, terutama 1 tahun terakhir ya, di sosial medianya dia. Yang pertama itu adalah Jasper ya, doginya Reggie. Ya, ini adalah peliharaannya Reggie dan jadi salah satu pet member yang terkenal saat ini ya. Selain mungkin kalau misalnya kita ambil contoh, ada Jelly-nya Ola, terus ada Bojacknya Lin, terus ada Bobnya Delin gitu. Nah, salah satunya tuh Jaspernya Reggie ya. Dia sering banget muncul di live-nya Reggie, ikut live-nya Reggie, ataupun di postingan Reggie di X, ataupun sering juga difotoin Reggie sendiri gitu. Karena banyak yang ngefans sama Jasper ya, terutama member-member generasi 12 itu gemes banget sama Jasper. Kayaknya memang persaingan pet di JKT48 itu sengit ya, apalagi generasi 12. Mungkin generasi 12 ini bisa dibilang pertarungan antara Jasper dan Bob. Itu baru peliharaan-peliharaan yang normal lah ya, tanda kutip normal. Belum lagi pet-pet yang nggak normal dari member-member kayak Iguana, Tarantula Gita gimana kabarnya ya? Terus mungkin ada yang pelihara apa nantinya, kura-kura kah, Megalodon gitu kan, naga. Tapi tetap Jasper itu salah satu yang punya engagement cukup tinggi ya ternyata di JKT48. Keren banget loh dogi satu ini ya, petnya seorang Reggie. Dan itu baru pertama tuh. Yang kedua ini bukan makhluk hidup malah ya. Yang kedua ini tuh cukup terkenal dan suka menemani Reggie juga. Itu adalah boneka Daisy ya, bukan Daisy yang ini, tapi boneka Daisy ya, yang suka dia bawa kemana-mana, yang suka selalu dia bawa keluar kota. Ya nggak sih, selalu atau enggak gue nggak tahu, cuman sering banget dia bawa keluar kota. Dan ya banyak testimoni dari member-member yang pernah sekamar sama Reggie ya. Terutama Indira, dia pernah sekamar sama Reggie. Itu lucu banget, dia ditinggalin sendirian sama boneka itu. Kayak wah, itu situasi kocak banget. Dan menurut gua Reggie ini punya selera yang unik dengan dia memilih boneka tersebut sebagai boneka kesayangannya dia ya, yang dia bawa kemana-mana. Karena ini bentuknya kayak bayi, manusia, boneka gitu loh. Cuman ya gua kayak waduh, gua nggak berharap boneka itu bakal tiba-tiba ngedip sih. Itu aja. Atau tiba-tiba ngomong, tiba-tiba nangis gitu. Ya memang anak ini punya selera yang unik dalam memilih bonekanya ya. Mungkin hal terakhir yang bakal gue mention di sini sebagai keunikannya Reggie adalah foto-fotonya Reggie. Gue suka banget foto-fotonya Reggie, terutama di Instagram gitu. Wah itu keren-keren banget ekspresinya, baik itu secara outfitnya dia juga, dan juga posisi dia ataupun backgroundnya dia, lokasi dia foto itu bagus-bagus. Ya
Kalau gitu gue tunjukin aja ya di Instagramnya Regi. Kita lihat Instagram Regi langsung. Ini dia ya, Instagram Regi, Regina Willian. Gue dari tadi kayak ini loh, kepleset-pleset ngomongin Regi nih. Regi ya bodo amat lah ya. Ya, Regina Willian ya. Willian, wede. Bagai kalium yang bereaksi dengan air, aku akan meledak dengan semangatku. Boom. Ya, itu seru loh. Salah satu yang seru juga Jiko Shokannya di JKT48 saat ini ya. Karena menimbulkan reaksi di di teater gitu loh. Penonton-penonton itu bereaksi. Gitu. Kita langsung ke bawah sekali seperti biasa ya, teman-teman. Langsung kita mulai dengan Flowerful ya. Dimana lagi kalau tidak bukan Flowerful. Ya, seperti biasa yang gue bilang adalah member generasi 12 ini ketika di Flowerful dan sekarang beda banget. Regi sekarang tuh ponian, balik lagi ponian. Gemas. Iya, itu kan dia kelihatan banget tinggi. Anak ini kakinya tuh panjang banget. Gokil emang. Oh tuh kan. Tapi kayak masih kelihatan kalem ya, polos. Kita belum tahu nih karakternya ternyata bawel, kayak suka pundungan juga, banyak tingkah. Nih dia suka kayak ekspresi gini. Bahkan di roasting sama Nala ya. Ekspresinya ini dia tuh suka kayak angle-nya agak atas, terus ada ininya, matanya itu ciri khas dia banget. Sama dia suka kayak mangap. Bukan mangap ya. Ya muka pose mulut terbuka, kayak senyum tapi mulut terbuka gitu. Gitu. Ya. Regi tuh kayak gitu tuh. Dia tuh tinggi, bro. Lagi-lagi ya. Tapi di sini kelihatan ya kalau dia tuh kayak masih muda banget ya. Nih kan, angle atas gitu. Ini ciri khas Regi banget. Regi ya, itulah balik lagi. Terus walaupun dia tuh udah tinggi, dia tuh suka pakai kayak bawahan yang pendek. Jadi makin kelihatan tinggi. Curang ya. Makin kelihatan tinggi banget. Cuma bagus kok. Ya kan? Ini cuma foto di parkiran loh. Ya. Nah, ini salah satu yang gue suka ya. Salah satu yang gue suka karena dia tuh suka foto yang banyak-banyak gini. Sekali take itu kan banyak foto dan di-upload juga banyak. Ya sekarang member juga kayak gitu ya, kayak kebanyakan. Sekali banyak. Tapi ini bagus-bagus gitu. Ini salah satu yang gue suka. Lihat ekspresinya beda-beda. Ya mostly beda-beda. Bakal ada yang sama cuman beda-beda nih. Kayak gini ya kan, senyum biasa, terus nunjuk ke speaker. Kaget. Gitu ya. Terus ada nih duduk, pindah lokasi ya kan. Tadi di sini, terus pindah duduk. Megang pipi seperti biasa, terus gini, beda lagi, ya, agak manyun. Terus masih manyun tapi dengan perspektif yang berbeda, agak mundur. Nih kayak ekspresinya tuh loh, gue suka, lucu anaknya. Tuh ya kan. Oh, outfitnya juga agak diubah. Tadi dikancingin, sekarang enggak. Ya kan, tadi dikancingin kan? Atau enggak? Oh, enggak kelihatan aja. Iya, ternyata dia pakai dress ya. Tuh kan dia suka masih pakai yang kayak bawahan-bawahan yang pendek. Biar kelihatan lebih tinggi. Curang ya. Duh, pindah tempat terus lucu ekspresinya gitu loh. Dia tuh ekspresinya main banget ya. Mulutnya, alisnya, matanya. Itu bisa beda-beda. Keren lah Regi. Tapi bisa di roasting sama Nala ya, bisa ditiruin sama Nala. Ini lucu juga nih. Kayaknya mulai dari yang tadi sampai seterusnya tuh lucu-lucu semua. Dia udah mulai ekspresinya tuh udah mulai lebih keluar. Iya. Tuh kan, dia curang gitu loh. Dia kelihatan lebih tinggi. Dia tuh udah tinggi. Iya, waduh. Ini nih tuh kan. Ya, gaya andalannya Regi ya, pose andalan Regi. Tapi ini posenya Lana ya, posenya Lana nih kalau kata Nala. Posenya Lana nutup jidat. Ya. Anaknya suka jalan-jalan, Regi ini suka jalan-jalan, suka explore tempat-tempat dan foto-foto di tempat itu. Kan, keren ya. Stylenya tuh lucu tapi keren gitu. Tuh, iya kan. Kapan ya Regi
posting foto pakai kayak celana panjang gitu misalkan, atau dress panjang, kayaknya jarang ya, kayaknya dia lebih nyaman kayak gini gitu. Ini kayak Indira. Keren ya, dia bisa kayak gini loh. Tadi kan yang feminim banget, kayak girly banget ya, warna-warni. Ternyata dia bisa keren ya, kayak pakai jaket kulit gini. Nih kalau dia ekspresi gemes kayak gini tuh, gitu. Lucu banget. Tuh kan dia tuh suka banget ke kafe-kafe, ke tempat-tempat makan, restoran, dan foto-foto di sana. Ini di mana nih? Ini pakai ini kah? Digicam kah? Kayaknya fotonya kayak ngeblur terus warnanya gitu, atau diedit. Ini Amano tadi kelewat. Amano Reggie pakai poni pertama kali ya. Reggie sekarang ponian atau enggak ya? Gue lupa. Levi ya yang ponian nih. So ya aneh ya. Kayak beda orang, ya ampun. Reggie. Iya ya. Ini lagi celana pendek ya. Tuh, gak jelas ya. Member gak jelas. Tuh kan posenya gini lagi. Tapi lucu. Cocok banget sama dia. Ini foto terbaru. Baru 2 minggu. Oh, ternyata 2 minggu ya. Iya. Ya sebenarnya banyak pose yang berulang, cuman tetap lucu. Nah, ini kayaknya pakai celana panjang nih kali ini. Iya, gue suka loh. Yang paling gue suka tuh yang tadi, yang pakai baju pink itu, yang depan speaker. Ini lucu banget. Foto-fotonya gue suka. Terus sama yang ini, yang nunjuk pita gitu. Bukan pita ya, jepitan rambut. Yang kalian mana yang kalian suka dari foto-fotonya Reggie ya? Silakan kalian silakan kalian komentar di kolom komen ya di bawah ya. Kalian bisa tambahin yang mana yang kalian suka dari foto-fotonya Reggie. Apakah ada yang kalian suka di sana, atau yang kalian suka itu ada di X ya, atau screenshotan kalian di live-nya Reggie. Silakan kalian drop di bawah ya. Bisa gitu. Gue pengen lihat juga. Karena biasanya ada foto-foto kocak ya dari Reggie, dari fanbase-nya juga biasanya kayak gitu. Nah, ngomongin soal fanbase, kalian bisa cek proyekan fanbase dari Reggie kali ini. Itu kalian bisa lihat di X-nya dari Regilius di sini. Regilius ya, bener ya? Regilius. Ya, karena kemarin sempat Erin bilang religius. Gua jadi bingung ya. Regilius. Itu adalah fanbase-nya dari Reggie. Kalian bisa ramein hashtagnya dari Regilius di sana. Di sana ya, di sosial media apapun kalian bisa ramein. Kalian tag Regilius, kalian tag Reggie juga. Berikan ucapan terbaik buat ulang tahun anak ini yang ke-15 tahun. Dia masih 15 tahun loh. Anak ini masih senang banget kalau ulang tahun. Gue yakin kalau anak masih 15 tahun mah dia masih senang banget ulang tahun. Ya kalian bisa ramein hashtagnya lagi-lagi ya. Kalian bisa ucapin Reggie dengan hashtag tersebut. Siapa tahu nanti Reggie bisa baca ucapan dari kalian ya, dan bisa buat dia jadi happy di ulang tahun yang ke-15 ini. Ya, kalau buat Reggie dari gue, sama ulang tahun Reggie ya, 15 tahun, Dede. Wah. Ya bentar lagi 2025. Nggak ada hubungannya sih. Cuma ya, yang terbaik buat Reggie di usia yang ke-15. Enjoy ulang tahunnya. Mungkin kalau untuk tadi yang gue bilang, Reggie masih bisa nambah tinggi ya. Semoga nambah tinggi lagi. Bisa jadi makin keren, makin bagus lagi performnya, ya makin disayang oleh banyak fansnya, makin bisa kasih yang terbaik buat semuanya. Itu aja buat Reggie ya. Jadi ya happy birthday yang ke-15 ya, sekali lagi buat Reggie. Nikmatin usia 15 tahun ini, karena explore banyak hal di usia muda itu sangat-sangat berguna ya buat Reggie ya. Pokoknya semangat lah buat Reggie di JKT48 juga, buat sekolahnya juga ya. Oke. Dan itu dia buat Reggie ya. Ulang tahun Reggie, birthday girl-nya Reggie kali ini. Kalau mungkin ada yang kurang yang gue sampaikan atau ada yang salah, kalian bisa koreksi juga di kolom komentar. Sorry banget kalau gue ada yang salah-salah di video kali ini, karena gue takut kayaknya ada salah penyampaian nih tadi. Oke, mungkin itu aja dari gue untuk video birthday girl Reggie kali ini. Kita akan ketemu lagi di 16 Desember. Itu bakal ada 2 member yang akan gue bahas. Gue belum tahu akan digabung atau dipisah. Cuman ya,
Di 16 Desember kita akan ketemu sama Dena dan Desi. Ya, Dena Natalia dan Desi Natalia. Si kembar JKT48, kita akan bahas mereka nanti di 16 Desember ya. Setelah konser, oke. Kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue Dodi pamit. Bye-bye.